Semangat pagi, Sobat Siaga Bencana dimanapun berada. Di kesempatan ini kita akan mencoba mengenal tentang bahaya yang ada di sekitar kita, termasuk bagaimana kita melakukan tanggap darurat. Kita mulai. Tentunya ketika bicara bahaya, itu ada di sekitar kita. Ya, ada berbagai jenis bahaya dan saya kira kita semua sudah mengenal. Ada bencana alam meliputi banjir, gempa bumi, badai, tsunami, tanah longsor, ada kekeringan, kebakaran, ya, gunung meletus, dan bisa pergeseran tanah. Nah, selain bencana alam, ada juga yang disebut dengan bencana non-alam. Contohnya apa? Ketika pandemi COVID, ada MERS, ada H5N1, ada Mpox, dan sebagainya. Ini adalah yang disebut dengan bencana non-alam. Dan yang sering kita juga kenali, dan tapi kita kadang tidak memahami bahwa kecelakaan dan kegagalan teknologi ini juga bagian dari sebuah keadaan darurat dan bahaya yang bisa mengancam kelangsungan di sekitar kita. Contohnya apa? Kecelakaan di tempat kerja, kecelakaan ketika kita melakukan transportasi, ya, mengendarai kendaraan, kebakaran, apakah itu di perkantoran, di gedung, ataupun di pemukiman, dan juga kegagalan penggunaan teknologi. Nah, dari kejadian ini, bencana-bencana ini memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat, dan tentunya akan berdampak pada pelayanan yang terhambat, dan secara umum ekonomi akan terpengaruh dari dampak ini. Nah, ketika kita bicara bencana alam seperti apa, ya, kalau bencana alam kita petakan paling tidak adalah pertama adalah bencana hidrometeorologi. Seperti apa? Ada banjir, ada kekeringan, dan banjir dan kekeringan ini sering terjadi tahunan, itu bisa kita ketahui di mana daerah-daerah yang sering atau rawan banjir, di mana daerah-daerah yang sering rawan kekeringan, sehingga ini bisa kita mitigasi lebih awal. Yang kedua adalah ancaman geologi. Berupa apa? Berupa letusan gunung dan gempa bumi. Dan letusan gunung gempa bumi ini sebenarnya bisa kita antisipasi sejak awal. Karena apa? Daerah-daerah yang di situ tempatnya adalah berisiko ada gunung berapi, kemudian juga ada patahan lempeng. Sehingga ini harus kita perhatikan. Yang ketiga adalah ancaman potensial yang lain. Contohnya apa? Adalah tsunami. Ya, karena sekali lagi tsunami itu bisa terjadi ketika terjadi sebuah gempa atau patahan lempeng, hingga dampaknya adalah timbulnya tsunami. Nah, ancaman terhadap non-alam itu apa saja? Tadi sudah disampaikan. Dampaknya adalah pada pertama, kesehatan masyarakat. Ketika dampak kesehatan masyarakat, maka mau tidak mau, suka tidak suka, ada pembatasan aktivitas sosial. Ketika aktivitas sosial itu dibatasi, maka yang terjadi apa? Berdampak pada perekonomian. Ada krisis ekonomi pasti terjadi. Karena apa? Adanya ketidakpastian dan kecemasan, timbulnya stres, timbulnya kecemasan, sehingga itu juga berdampak kepada perubahan gaya hidup di masyarakat. Ya. Berikutnya, seperti yang saya sampaikan tadi, ketika bicara kecelakaan dan kegagalan teknologi, banyak kejadian, kebakaran di perkantoran, kebakaran di industri, kebakaran di sebuah pemukiman. Dan yang cukup mencengangkan adalah ternyata kebakaran didominasi oleh kebakaran-kebakaran yang ada di pemukiman penduduk. Ini harus menjadi perhatian kita. Yang kedua, kebocoran gas. Kebocoran gas memang itu terjadi di sebuah industri, bisa jadi, atau di sebuah area. Tetapi ingat bahwa kebocoran gas ini apabila berada di area pemukiman, dampaknya adalah pada keracunan di sekitar masyarakat. Ya, ini menjadi harus perhatian kita bersama. Ledakan juga demikian. Ketika terjadi ledakan, maka ledakan itu ketika itu dampaknya luas akan berdampak kepada masyarakat yang ada di sekitar. Demikian juga apabila terjadi kecelakaan, ya, apakah kecelakaan lalu lintas atau kecelakaan di tempat kerja, maka akan berimpak negatif kepada korban dan keluarganya. Dan tentunya kecelakaan dan kegagalan teknologi ini juga harus kita identifikasikan lebih awal. Nah, tentunya apa dampak dari kejadian itu? Ada beberapa yang bisa terjadi. Yang pertama adalah bencana dan kejadian, kebakaran, kecelakaan bisa menimbulkan cedera. Ada yang cedera, ada yang luka, bahkan kehilangan nyawa, fatality. Ini bisa terjadi. Yang kedua, tentunya kerusakan atas fasilitas dan infrastruktur ini juga bisa terjadi. Yang ketiga, tentunya
pelayanan kepada masyarakat dan kinerja ini terganggu. Dan tak hanya gangguan kepada layanan dan kinerja, namun kesehatan mental dan kesejahteraan para pekerja dan masyarakat ini terganggu. Dan tentunya kalau mereka itu cedera, keluarganya kehilangan nyawa, fasilitasnya rusak, layanannya juga terganggu, mentalnya terganggu, maka akan berdampak pada beban kerja yang meningkat. Sehingga kalau beban kerja meningkat, finansial juga akan terganggu. Dan tentunya akan mengganggu yang disebut dengan rencana kontinuitas atas operasional bisnis yang ada di tempat tersebut. Sobat siaga bencana yang berbahagia, tentunya pada kesempatan ini saya sampaikan, ada permasalahan yang sering kita hadapi ketika terjadi sebuah kejadian atau bencana atau keadaan darurat. Yang terjadi adalah ada 6 permasalahan. Yang pertama adalah masalah kepemimpinan. Seorang leader menjadi penting bagaimana dia komitmen terhadap kepedulian bagaimana melakukan tanggap darurat apabila terjadi keadaan darurat ataupun sebuah bencana. Yang kedua, koordinasi. Kalimat yang mudah diucapkan tapi sulit. Kadang koordinasi lintas sektoral ini yang sulit untuk dilakukan, sehingga ini menjadi perhatian kita bersama. Yang ketiga, penanganan sebuah bencana harus dilakukan secara integrasi. Permasalahannya adalah penanganan yang tidak terkoordinasi, maka menimbulkan tidak ada integrasi terhadap penyelesaian tanggap darurat. Yang keempat, ada yang problem juga klasik adalah kekurangan sumber daya. Kekurangan sumber daya itu berdampak pada kurang optimalnya dalam melakukan program tanggap darurat. Dan tanpa ada perencanaan, ini yang kebanyakan terjadi. Kita tidak pernah merencanakan dan sehingga akhirnya dukungan dari media juga kurang memadai. Ini adalah permasalahan-permasalahan yang kita hadapi saat kejadian keadaan darurat dan bencana terjadi. Dan tentunya tanggap darurat dilakukan dari 3 hal. Yang pertama adalah pra-kejadian. Sebelum kejadian kita harus merencanakan, ya. Yang kedua adalah saat kejadian, bagaimana tanggap darurat dilakukan. Dan yang ketiga adalah pasca kejadian, bagaimana kita melakukan kegiatan pemulihan, rehabilitasi, dan konstruksi. Sobat siaga bencana yang berbahagia, demikian yang saya sampaikan terkait dengan bagaimana kita siaga untuk menghadapi sebuah bencana. Siaga kita untuk melakukan kondisi dan keadaan tanggap darurat, dan tentunya kita siap untuk menghadapi segala sesuatu yang bisa terjadi di sekitar kita. Terima kasih, selamat pagi dan tetap semangat.